Salam sejahtera buat kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan kehendak-Mu, kami bisa berjumpa lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan berkatilah setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita akan berbicara tentang kuasa di balik doa. Atau bisa dibalik judulnya, doa yang berkuasa. Setiap Anda dan saya yang menyampaikan doa kepada Tuhan, tentunya kita rindu melihat jawaban doa dari apa yang kita doakan. Tidak ada di antara kita yang berdoa lalu mengharapkan supaya Tuhan tidak menjawabnya. Setiap kita tentunya merindukan bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada 3 bentuk jawaban doa yang Tuhan berikan. Ya, tidak, atau tunggu. Itu berarti, saudaraku, setiap doa dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi jawaban Tuhan terhadap doa bisa berbentuk ya, atau Tuhan mengabulkannya, atau Tuhan juga bisa menjawab dengan berkata tunggu, dan jawaban ketiga, yaitu Tuhan berkata tidak. Memang pada waktu Tuhan berkata tidak terhadap apa yang kita doakan atau apa yang kita gumuli, kadangkala itu menimbulkan kekecewaan, kadangkala itu menimbulkan sebuah kesedihan dalam hidup kita. Tetapi intinya Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai 31, bicara tentang doa jemaat mula-mula. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ada satu situasi yang sedang dialami oleh murid-murid dalam bagian ini. Setelah Yesus bangkit, naik ke surga, Yesus memberikan kepada mereka amanat agung untuk menjadi pembawa berita Injil. Satu situasi yang diperhadapkan kepada murid-murid, yaitu mereka diperhadapkan dengan situasi penekanan. Karena kalau kita membaca konteksnya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, di sana Alkitab mengatakan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, dan mereka diminta untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedang mereka kerjakan dalam pelayanan. Dan pada waktu mereka dilepaskan, mereka datang kepada kumpulan para murid orang percaya pada waktu itu dan menceritakan tentang apa yang mereka baru saja alami. Menariknya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 itu, Petrus dan Yohanes memanfaatkan situasi itu untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang sedang, dalam tanda kutip, mengadilinya. Mereka justru menceritakan tentang Yesus.
menceritakan tentang siapa dia yang disalibkan oleh mereka. Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ayat 5 berkata, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu mereka diperhadapkan kepada sidang itu dan mereka dihakimi atau diadili. Tapi Alkitab katakan, ayat 8 menarik, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saudaraku, ingat, peristiwa pencurahan Roh Kudus baru saja terjadi dan diberikan kepada gereja Tuhan, termasuk kepada para murid. Apa yang terjadi? Pada waktu para murid atau orang percaya mendengar situasi itu, ayat 24 berkata begini, Kisah Para Rasul pasal 4. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Pelajaran penting untuk gereja Tuhan, untuk kita orang percaya di masa sekarang. Situasi atau kesulitan yang dihadapi oleh mereka para murid, itu membawa atau menggerakkan mereka untuk mencari Tuhan. Hal yang sama yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan dan juga kita sebagai orang percaya di masa kini. Pada waktu kita sedang diperhadapkan kepada tantangan, pergumulan, masalah, atau persoalan hidup, seharusnya itu menggerakkan kita untuk mencari Tuhan. Seharusnya apa yang sedang dihadapi oleh kita semua, termasuk gereja Tuhan pada masa sekarang, akan menggerakkan kita untuk mencari Tuhan di dalam kekuatan kuasa. Ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak bisa mengandalkan diri dan kekuatan kita sendiri. Ini yang saya mau katakan kepada Anda semua yang sedang mendengarkan renungan atau khotbah ini. Seharusnya situasi dan masa yang sukar ini menggerakkan gereja Tuhan untuk lebih banyak berdoa. Teladan iman yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula di sini, itu seharusnya kita ambil menjadi teladan iman kita di masa sekarang. Mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Menarik perhatian saya dalam ayatnya yang ke-24, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kebersamaan di dalam persekutuan doa sebagai umat Tuhan itu sangat penting. Kebersamaan di dalam persekutuan doa sebagai tubuh Kristus itu sangat penting. Kebersamaan di dalam persekutuan doa sebagai satu keluarga Tuhan itu sangat penting. Karena dengan kebersamaan dalam doa, Yesus pernah berkata dalam bagian Injil, di mana 2-3 orang sepakat meminta dalam keyakinan, dalam iman, itu pasti sangat besar kuasa. Apa yang mereka doakan? Mereka berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, poin pertama dalam doa mereka, dan ini juga seharusnya menjadi
Teladan pada waktu kita berdoa, mereka mencari hadirat Allah dalam pujian dan penyembahan, mengagungkan Tuhan. Mereka tahu Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, laut dengan segala isinya, yang berdaulat terhadap setiap kehidupan manusia. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berperkara dalam perkara-perkara besar, yang telah membawa keluar bangsa atau umat pilihannya dari kesukaran, kesulitan di Mesir, membawa mereka menyeberangi padang gurun selama 40 tahun, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka di tengah kesulitan. Tuhan yang sama dengan tangannya yang perkasa itu yang telah menyeberangkan mereka melintasi laut, dan laut menjadi kering pada waktu mereka melintasi laut Teberau. Tuhan yang sama hadir dalam tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Tuhan yang sama yang kita sembah pada masa sekarang adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan itu yang kita kenal dari perbuatan tangannya yang besar, yang seharusnya ada di dalam setiap doa umatnya, yang seharusnya ada di dalam doa setiap gereja, yang seharusnya ada di dalam doa setiap keluarga, mengagungkan Dia. Yang kedua, dalam doa ini mereka menyampaikan kepada Allah yang maha besar, Allah yang telah berperkara dengan perkara-perkara besar, Allah yang telah menyatakan mujizat-mujizat besar. Mereka menyampaikan kondisi dan keadaan mereka. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dalam doa seharusnya yang pertama itu ada pujian, pengagungan kepada Allah, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pembuat mujizat. Dan yang kedua, sampaikan kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Mereka menyampaikan kepada Tuhan tentang keadaan mereka, kondisi mereka. Mereka beritahu bahwa mereka ada dalam ancaman. Diancam oleh Herodes, diancam oleh Pontius Pilatus yang sedang menghadapi tantangan terhadap gereja. Bapak, Ibu, Saudara, dalam doa kita tidak salah menyampaikan apa yang sedang kita hadapi. Kita membawa setiap beban hidup kita, masalah hidup kita kepada Tuhan. Karena memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membawa setiap pergumulan hidup kita ke dalam tangannya. Situasi yang sedang kita hadapi sekarang adalah situasi di mana kita mau menceritakan kepada Tuhan segala sesuatu yang sedang Anda dan saya hadapi. Kita ada dalam kesulitan, kita ada dalam kesukaran, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk meminta. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengetuk. Dan Tuhan berjanji pada waktu kita meminta Dia menjawab, pada waktu kita mencari akan menemukan, dan pada waktu kita mengetuk pintu hadirat Allah Dia akan membuka jalan keluar. Tidak salah kalau Anda dalam masa yang sulit saat ini Anda berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Justru saya mau katakan itu adalah hal yang tepat dan benar. Lakukanlah ini dalam hidupmu. Yang ketiga yang mereka doakan di sini menarik. Mereka minta keberanian untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Mereka minta supaya Tuhan mengulurkan tangan, mengadakan tanda-tanda mujizat. Saya mau katakan satu hal kepada Anda, kepada kita semua, kepada gereja Tuhan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memberitakan Injil. Gereja Tuhan sedang diperhadapkan kepada sebuah keputusan penting di akhir zaman ini, yaitu pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Harus dilakukan seintens mungkin. Kita harus konsekuen dengan komitmen kita terhadap amanat agung. Tetapi itu harus mulai didoakan. Kita harus mulai mendoakan setiap jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kita harus menangisi jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita harus menangisi jiwa-jiwa yang membelakangi Tuhan. Jiwa-jiwa yang mungkin selama ini tidak pernah peduli dengan pelayanan, tidak pernah peduli dengan gereja, tidak pernah peduli dengan Tuhan. Saatnya kita harus memberitakan Injil. Waktu Paulus berbicara kepada Timotius, siap sedialah waktunya, baik atau tidak, engkau harus terus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itu harus terus dilakukan, Bapak, Ibu, Saudaraku, baik engkau didengar atau tidak. Saya bersyukur karena di masa-masa sekarang, pada waktu banyak gereja mengalihkan pelayanannya dari offline ke online, Injil diberitakan di sana. Injil disampaikan, dan kita harus melakukan itu. Kita juga dalam doa kita harus minta mujizat. Mujizat daripada Allah yang akan menyertai setiap tugas pekerjaan pelayanan kita. Dan Tuhan mau lakukan itu. Apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Hari pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus, yang akan ada dalam kehidupan kita untuk pergi memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kita. Saudaraku, inilah waktunya. Saya berbicara kepada jemaat yang kami layani, ini adalah waktu masa-masa terakhir. Apa yang sedang kita hadapi sekarang, wabah COVID-19 ini, saya mau katakan ini baru permulaan dari penderitaan. Masih akan ada penderitaan besar di depan. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, dan saya mengimani itu akan terjadi. Tapi saya juga mengimani bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan dilindungi, akan dijaga oleh Tuhan di masa-masa sukar. Ini bukan alasan bagi kita untuk terus berdiam diri. Ini bukan alasan bagi kita untuk tidak memikirkan berita penginjilan. Anda bisa terlibat dalam penginjilan dengan 3 hal. Yang pertama, Anda mendoakannya. Mungkin Anda tidak bisa pergi untuk menginjil secara langsung, tapi Anda bisa mendoakan tugas pemberitaan Injil. Keterlibatan kedua, Anda bisa mendukungnya dalam dana. Apa yang ada padamu, kau beri untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kau beri untuk tugas penginjilan. Kau sisihkan apa yang ada padamu. Pada waktu saya bicara ini, saya bukan bicara tentang materi saja, tapi Anda bisa menyisihkan waktumu, engkau memberi diri. Itu hal yang ketiga. Keterlibatan secara langsung. 3 hal yang saya katakan: doa, dana, dan daya. Banyak orang menyebutnya dengan istilah 3D. Dan ini yang Anda bisa lakukan. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka pergi memberitakan firman Tuhan dengan berani. Sekalipun mereka ada dalam ancaman. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi terhadap Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama itu, tidak mengurangi atau tidak melumpuhkan keberanian mereka untuk tetap memberitakan Injil. Gereja Tuhan harus melakukannya. Tetapi yang sangat penting, kita harus bergerak di dalam doa kita. Jangan pernah abaikan doa, saudara. Baik doa secara pribadi, doa dalam keluarga, doa dalam jemaat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum pandemi ini datang, secara khusus dalam pelayanan gereja kami di Gereja Baptis Petra Kamke, jemaat semua tahu, memasuki tahun 2020, tema khotbah saya kepada jemaat sepanjang bulan Januari sampai di awal Februari, yaitu bagaimana membangun mesbah. Mesbah doa secara pribadi dan mesbah doa dalam keluarga. Sudah hampir 10 orang anggota jemaat yang kami layani di sini yang berkata kepada saya, Pak Gembala, terima kasih. Karena sebelum COVID-19 ini datang, tiba, Pak Gembala telah mengajarkan kami bagaimana membangun mesbah. Mesbah doa secara pribadi dan mesbah doa dalam keluarga. Dan saudara tahu, itu yang menguatkan jemaat yang kami layani di masa-masa yang sukar. Jangan pernah mengabaikan doa.
Terbukti di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, doa jemaat ini menggerakkan mereka untuk terus bersatu padu dalam pekerjaan pelayanan penginjilan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun mereka diperhadapkan kepada masa-masa yang sukar, tapi mereka terus maju. Doa akan membawa kita kepada perkara-perkara supranatural yang di luar batas kemampuan, yang di luar batas pemikiran kita. Allah akan mengerjakannya. Teruslah berdoa sampai kau mengalami mujizat dan kau akan melihat jawaban dari apa yang sedang kau doakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami, dan biarlah oleh firman-Mu kami beroleh kekuatan untuk bisa melakukannya. Tolong kami untuk bisa menjadi orang yang percaya dan terus bergerak dalam doa, menjadi gereja Tuhan yang berdoa, karena kami percaya ada kuasa yang besar di balik doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.